Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kalimat bijak. Kapal nggak akan tenggelam dengan air yang ada di sekitarnya. Kapal akan tenggelam karena ada air yang masuk ke dalamnya. Jangan biarkan emosi kemarahan tak terkendali dan itu tersimpan di dalam hati kita. Karena boleh jadi kemarahan itulah yang menyebabkan kita karam, tenggelam di tengah samudera kehidupan. Kendalikan apa saja perasaan yang tadi sudah kami sampaikan. Perasaan senangkah, perasaan takutkah, perasaan jijikkah, sampai kepada perasaan yang tidak menyenangkan. Hati terluka lalu timbul rasa kemarahan. Harus dikendalikan agar jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang sehat. Umumnya nih manusianya manusia nih. Kita kalau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan pasti sebel, marah. Dan itu manusiawinya manusia. Tapi harus dikendalikan. Agar apa? Agar hubungan sosial kemasyarakatan masih terus terjalin. Hati jadi lapang, hubungan kemasyarakatan terus terjalin. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat, mudah-mudahan ini jadi ibroh, perjalanan pengalaman buat kita agar kita mampu mengendalikan emosi kita. Adalah ulama masyhur, terkenal, ahli sufi, namanya Imam Hasan Al-Basri. Sepanjang sejarah hidup beliau, Imam Hasan Al-Basri adalah ulama yang sangat sederhana. Rumahnya kecil, tingkat. Di atas disewain sama orang Majusi. Beda agama, beda keyakinan. Rumahnya yang paling atas disewain sama orang Majusi. Imam Hasan Al-Basri menempati ruangan bawahnya. Rupa-rupanya yang terjadi, ruangan atas yang dipakai menginap orang Yahudi, ngontraknya orang Yahudi, itu kamar mandinya bocor. Tetesan airnya jatuh ke bawah, tepat ke ruangan tidur Imam Hasan Al-Basri. Saluran air kotornya itu bocor, netes ke bawah ke tempat tidurnya Imam Hasan Al-Basri. Kalau saluran air kotor itu bisa jadi air kecil, buang air kecil, bisa jadi buang air besar. Tapi mengalami kebocoran. Apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri naruhin ember buat nadahin tetesan bocor dari orang Majusi di atas. Kalau malam dibawa keluar, dibuang air kotoran yang netes dari atas, ditaruh lagi di situ. Saya tanya, peristiwa ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Kalau itu terjadi kepada saudara, kira-kira marah apa enggak? Marah, pasti manusiawi. Tapi Imam Hasan Al-Basri mampu mengendalikan itu semua. Emosi kemarahannya dikendalikan untuk dijadikan ladang Imam Hasan Al-Basri beribadah dan berbuat kebaikan. Nah, ini emosi yang terkendali nih. Hei, saudara, kalau ada orang melukai perasaan kita, mindset kita harus dirubah. Allah sedang nyiapin kita berbagai macam pahala lewat orang itu. Allah sedang siapkan kita pahala melalui orang yang melukai diri kita. Cuman tinggal bagaimana kita mengendalikan perasaan kita. Paham ini? Paham?
Mudah-mudahan nih yang hadir di masjid dan pemirsa yang melihat di rumah, ini semuanya masuk sorga. Amin. Tapi yakinlah saudara, kita nih masuk sorga kalau karena ibadah kita masih jauh. Boleh jadi yang memberatkan amalan pahala kita, kita dilukai oleh orang lain. Tidak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, lalu kita mengendalikan emosi kita. Saya lanjut nih sebentar. Satu hari Imam Hasan Al-Basri sakit. Banyak santrinya nengokin ke rumah. Ini orang Majusi ngelihat dari atas, di bawah banyak orang pada ngumpul. Nanya, "Mas, pada ngapain?" "Saya nengokin guru saya Imam Hasan Al-Basri sakit." Orang Majusi buru-buru turun ke bawah, masuk ke rumah Imam Hasan Al-Basri buat nengokin. Betapa kagetnya orang Majusi begitu masuk ke kamar Imam Hasan Al-Basri, dilihat ada ember airnya netes dari atas. Dia sadar bahwa di atas itu adalah toilet pembuangan air kotor Majusi. Orang Majusi bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Tuan Imam, ini bocoran dari kamar saya ya?" "Oh. Kok Tuan Imam nggak bilang sama saya, biar saya benerin supaya nggak bocor?" "Nggak apa-apa, saya tiap hari buang kotoran sampean di luar kok. Saya tadahin lagi supaya nggak berecetan kemana-mana." Geleng-geleng kepala nih Majusi. Kata Majusi, "Tuan Imam, peristiwa bocor kayak begini udah lama?" "Ya nggak lama-lama banget sih, baru juga 20 tahun. Allahu Akbar. Dirubah dengan mengendalikan emosi, dirubah menjadi motivasi untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, suatu kisah yang sangat luar biasa sekali dari guru kita, Guru Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan menjadikan ibrah untuk kita semuanya. Baik, berikutnya kami persilakan atas nama Saudara Agung untuk kembali mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal. Silakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Rizky. Izin bertanya Pak Ustadz. Kita selaku anak muda nih yang kurang dalam pengalaman, bagaimana cara kita membedakan antara emosi yang wajar, emosi yang berlebihan menurut nilai agama Pak Ustadz? Oke. Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Agung pantas. Emang yang mengalami perasaan senang gak terkendali umumnya pemuda. Mengalami perasaan menyakitkan lalu marah yang gak terkendali umumnya juga pemuda. Pemuda dan pemudi wajar karena memang sedang mencari jati diri. Darahnya masih mengalir dengan jelas, dengan keras, dengan panas. Tapi Islam, agama memberikan tuntunan. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Nah, karena itu tadi saya sambung Mas Agung dan para pemuda-pemuda yang menyaksikan tayangan ini. Pertama, kalau kalian terpancing emosinya, berikan jeda sedikit. Jangan langsung bereaksi. Supaya apa? Supaya alam kesadaran kalian nih muncul kembali. Jangan bereaksi. Makanya tadi juga dijelaskan oleh Ustadz Jumharudin tuh. Kalau kita lagi berdiri, ada orang nyakitin, kita tersinggung lalu marah, tekan perasaan itu dengan duduk. Kendalikan perasaan itu dengan duduk. Kalau duduk masih marah juga dengan berbaring. Kalau berbaring masih marah juga, tentu dengan mengambil air wudhu. Yang jelas, jangan merespon apa peristiwa yang tidak menyenangkan kepada diri kita. Sepersekian detik. Makanya kalau ada orang terkesan menanti-nantikan menyelesaikan masalah, sebenarnya bukan orang itu sedang menunda-nunda penyelesaiannya. Karena sedang menurunkan tensi kemarahannya. Ini penting. Karena itu saya titip pesan, jangan langsung bereaksi. Bu, ibu umpama satu hari dijatahin sama suami uang belanja 100.000.
Tiba-tiba suami ngasihnya nggak 100, 1 juta. Umpama lah. Saya tanya, kira-kira marah apa seneng? Kendalikan perasaan itu. Apalagi kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, marah. Wajar, manusiawinya manusia. Tapi jangan langsung merespon dengan reaksi cepat. Diamkan dulu sesaat. Untuk apa? Memberikan pikiran kita agar masuk lebih jernih. Begitu perasaan marah sudah tidak lagi membara, maka kita bisa berpikir secara produktif. Yang kedua, nih pesan lagi buat anak-anak muda. Jangan sampai karya tangan lebih cepat daripada pemikiran akal. Lewat media sosial tuh. Tarian tangan kadang-kadang lebih cepat daripada pemikiran akal. Akibatnya tulisan di media sosial bisa jadi melukai perasaan orang banyak. Jangan sampai itu. Makanya kalau kita pengen berbuat, kalau kita ingin berkata, kalau kita ingin mengetik, ukurlah terlebih dahulu dengan akal pikiran yang jernih dan hati yang terkendali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Fikri Haikal. Boleh duduk kembali dan pemirsa masih ada satu segmen lagi yang juga kami akan bacakan pertanyaan lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1 yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku pemirsa, dan saatnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Yang pertama atas nama DSYRMWT. Assalamualaikum, izin Ustadz bertanya, apa dampak jangka panjang jika seseorang selalu mengikuti emosinya? Ustadz Jumhar, singkat saja Ustadz, silakan. Baik, ada beberapa akibat kalau kita sering emosi, sering marah tanpa terkendali. Yang pertama, hati menjadi keras. Kenapa demikian? Kalau dulu kesalahan kecil bisa kita toleransi, lama-lama karena hati ini keras, kesalahan kecil pun akhirnya nggak bisa kita toleransi, langsung marah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Ini yang pertama. Yang kedua, hubungan jadi rusak. Istri, anak, orang lain itu bukan hormat, tapi takut kepada kita. Jadi kita merusak hubungan. Gara-gara marah sesaat, hubungan rusak dalam jangka yang panjang. Ini yang kedua. Yang ketiga, masalah kesehatan itu kesehatan akan menurun. Pertama, orang biasanya kalau marah tensinya tinggi. Yang kedua, susah tidur. Susah tidur, tensi tinggi, karena saat kita marah sebenarnya kita pelan-pelan sedang menyakiti diri kita sendiri. Saat kita marah, marah itu seperti api kecil. Tapi ketika terus-menerus marah, dia akan membakar bukan hanya orang lain, tetapi membakar diri kita sendiri. Yang berikutnya, marah itu membuat akal kita jadi tumpul. Kenapa? Karena marah itu emosi perasaan. Betul nggak? Akalnya nggak pernah dikendalikan sehingga akalnya jadi bodoh dan tumpul. Dan yang terakhir, orang yang terus-menerus marah biasanya ibadahnya nggak khusyuk. Kenapa? Karena hatinya tidak hening, hatinya tidak jernih. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz Jumhar atas jawabannya. Berikutnya akan saya bacakan atas nama Nadira MVD. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana peran pengalaman masa lalu dalam membentuk respon emosional seseorang? Ustadz Fikri, singkat saja Ustadz. Bapak Ibu, saudara-saudara, hidup ini Allah putar. Ada siang, ada malam, ada senang, ada susah. Hidup nggak mungkin senang melulu, perasaan emosi senang. Pasti satu saat akan ada perasaan emosi susah. Karena itu Nabi memberikan tuntunan dalam emosi senang, perasaan itu harus tetap terkendali. Kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma. Kalau lagi senang sama orang, senang sewajarnya aja. Ini emosi senang nih. Kalau lagi senang sama orang, senang sewajarnya aja. Kenapa? Asa ayyakuna baghidoka yauman ma.
Boleh jadi yang hari ini kita senengin, entar malam udah berubah jadi orang yang paling kita benci. Jangankan emosi marah, emosi senang saja harus kita kendalikan. Jangan sampai melampaui batas. Allah alam. Baik, terima kasih Ustaz Fikri Haikal, terima kasih Ustaz Jum'ar atas tausiah yang disampaikan pada siang hari dalam Daya Indonesiaku, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Jumharudin. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita tengadakan tangan, kita berdoa dengan penuh harap dan penuh keyakinan. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala anfusina. Allahumma a'inna ala anfusina. Allahumma a'inna ala anfusina. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk mengendalikan hawa nafsu kami, ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami, wahai yang qawi, ya sabur, yang maha sabar. Karuniakanlah kepada kami kemampuan, ya Allah, untuk mengendalikan marah kami, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami, ya Allah, pikiran yang jernih, ya Allah. Hati yang tenang, ya Allah. Hati yang luas, yang lapang, ya Allah. Lapangkanlah hati kami ini, ya Allah, dengan kelembutan, ya Allah. Lapangkanlah hati kami ini dengan kesabaran, ya Allah. Lapangkanlah hati kami, ya Allah, dengan kemampuan memaafkan, wahai Allah. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami sifat-sifat muliamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.